Nah, berarti ini nih ada untold story-nya nggak? Sebenarnya si sih Kota Tua kalau ini? di Kota Tua ini bukan untold story sih. Sebenarnya ada sebuah spot gitu ya. Ini nggak banyak orang tahu. Ada sebuah spot gitu di daerah Kota Tua. Itu aku nggak boleh sebut ada sebuah nggak boleh sebut nama gedungnya. Tapi itu kayak pusat seni kerajinan wayang atau apa kayak gitu itu. Tapi itu bekas gedung sebenarnya. Nah itu ada jalan masuk kayak gitu. Terus nanti ketika masuk itu di situ nanti kayak ada sebuah kayak pos kecil kayak gitu. Dan di dalam pos itu kayak ada lukisan. Halo teman-teman, waduh kita ketemu lagi. Iya. Ketika sudah ada kami berdua, artinya kami akan mengeksploitasi hantu-hantu. Padahal sebenarnya kamu ya penakut gitu loh. Tapi Oh iya kok iya dong. berani-beraninya mengeksploitasi. Saya sangat berani karena Anda. Kalau tidak ada Anda ya saya kembali menjadi mas-mas penakut. Iya. Teman-teman, kita ketemu lagi, ada saya Reno Venadi dan juga ada Saya Mas Yus. kita berada di konten yang paling seram tapi lucu di Reno Venadi Channel, yaitu Semedi Seputar Misteri di mana-mana. Oke, sesuai judul yang sudah saya edit tulis di atas, Oke. berdasarkan kesepakatan bersama tentunya dengan Mas Yus, kita akan membahas tempat-tempat angker di Jakarta. Iya. Apakah masih angker lagi? Apakah masih angker atau sudah tidak angker? Oke. Tapi sebentar, kita mulai dari pertanyaan, setiap kota itu pasti punya tempat angker ya, Mas? Pasti punya tempat angker karena masyarakat itu kan mereka ada tempat-tempat yang populer gitu ya. Oh iya. Populer dan Kurang cedak, terkenal. kurang dekat. Nah, oke. Populer dan terkenal kemudian itu menjadi ikon. Ya. Ikon tempat angker di lokasi itu kayak gitu. Misalnya di Bandung ada pabrik Nine Tex. Nah, itu orang-orang udah pasti tahu kayak gitu. Pabrik angker tuh lebih kepada upahnya apa? Mungkin pekerjaannya Iya. gitu ya. kayak Apa gitu. bosnya yang menyeramkan? Itu pabrik Nine Tex di Bandung itu tidak beroperasi lagi. Sudah tidak beroperasi lagi. Misalnya itu kan misalnya Iya, contohnya. iya. Tapi mungkin untuk saat ini kita bahas yang tempat-tempat angker di Jakarta dulu aja. Betul. Di Jakarta itu juga teman-teman, kalau lu semua tahu pasti udah banyak banget ya tempat-tempat angker yang terkenal di Jakarta. Iya, tempat-tempat angker Kita yang akan ada di bahas Jakarta. beberapa tempat teman-teman kali ini dengan paranormal milenial ini. Bukan paranormal activity. Tapi sebentar teman-teman. Bapak itu lebih suka dipanggil indigo, paranormal, psikiatris, bukan psikiatris yo. Psikiater. Apa jenenge, ahli metafisik, apa dukun, apa? Sebetulnya itu sebutan nggak ada yang nyaman itu sebetulnya kayak gitu itu. Sebutannya itu kan kayak gitu itu cuma gelar. Tapi kalau saya sih lebih suka disebut ya mau disebut indigo boleh atau mau disebut paranormal boleh kayak gitu. Untuk di konten kita brandingnya ke kamu itu apa ya enaknya? Dukun milenial. Dukun milenial. Anu aja, dukun bimbel. Oke, dukun bimbel, Mirip Kak Seto. Iya. Gitu. Tapi kalau namanya dukun milenial tuh tidak mencerminkan kesaktian ya. Kan iya. Dukun itu kan harusnya sepuh. Milenial tuh baru ilmunya masih cetek ya. Iya. Jadi kelihatannya nggak ada anunya, nggak ada angker-angkernya. Iya. Gitu, kan? Kalau bahasa Jawa ini nggak ada kereng-kerengnya loh. Nggak ada gagah-gagahnya. Jadi kita hari ini kita tahbiskan. Oke. Mas Yus di channel Reno Venadi channel ini menjadi dukun bimbel. Dukun bimbel saja. Oke, menurut Mas dukun bimbel nih. Di Jakarta itu beberapa tempat angker ini. Pertama kita sebut aja yang sering banyak ceritanya adalah Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Oke. Pertama dulu deh dari sisi penglihatan seorang indigo. Dulu tuh memang angkernya tuh sejarahnya kenapa? Kalau Terowongan Casablanca itu memang dulunya kan itu kan area perkuburan sebenarnya.
area pemakaman yang kemudian diubah fungsinya menjadi sebuah terowongan. Oke. Jadi bayangkan aja di sela-sela dinding terowongan itu mungkin masih ada sisa-sisa jenazah atau sisa-sisa ya orang-orang yang dikuburkan di sana kayak gitu. Wah. Lengkap dengan mungkin arwah-arwah penasarannya kayak gitu. Kebayang sih, maksudnya kebayang malesnya mereka. Wah, ya. iya, kebayang Lagi enak-enak malesnya bersemayam, tiba-tiba digali langsung banyak mobil kan berdebu. Iya, kayak gitu. Lewat sana, lewat sini kayak gitu kan. Terus juga ya istilahnya kuburan mereka juga tergusur, Iya. kemudian tempat mereka liang lahatnya juga jadinya nggak ada kayak gitu kan. Hmm. Ya mereka mau kemana kayak gitu kan. Akhirnya bergentayanganlah di situ. Akhirnya mereka bergentayanganlah di sekitar situ. Kenapa nggak di tempat baru yang mereka dikasih? Tempat baru yang mereka dikasih mungkin karena pesangonnya kurang Oh gitu. iya. Dipindah Biaya kemana? hidupnya lebih tinggi ya. Biaya hidup lebih tinggi gitu Iya, kan ya. iya, iya. Dan mereka tidak bisa menuntut upah yang layak ya gitu. Tapi emang bener, maksudnya dari sisimu melihat sampai sekarang pun apakah masih banyak sosok-sosok bergentayangan? Sebenarnya sih enggak, sudah berubah sih kayak gitu. Terowongan Casablanca itu beda vibe-nya atau kemudian beda vibrasinya sekitar mungkin dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu udah beda kayak gitu. Karena Memang satu, penerangan di sana sudah cukup banyak kayak gitu. Kemudian suasana juga sudah cukup ramai. Dan juga orang-orang mungkin ya sudah terlalu banyak mengeksplor dan mungkin sudah bosen juga gitu ya masyarakat di termasuk juga mungkin makhluk halus di situ dieksplor jadi kayak gitu. Jadi rasanya juga udah nggak terlalu angker lagi kayak gitu itu. Mungkin kalau misalnya dulu itu kan terowongan Casablanca itu sempat booming, sempat dibikin filmnya. Iya. Dan kemudian muncul sosok yang namanya kuntilanak merah. Betul. Kayak gitu. Nah, kuntilanak merah ini sendiri memang kalau dari segi penerawangan atau mungkin dari segi penampakan tak kasat mata itu memang ada di situ gitu. Cuma itu kemudian menjadi sosok yang ya kalau saya coba menerawang tidak bisa. itu mungkin karena baju merah sudah di bleaching Pak itu Pak. Sudah dicuci jadi putih semua itu. Saya menerawang baju merah kok lebih ke erotis ya. Yang saya terawang fantasinya ya. Wah, itu malah jadinya kayak iklan kondom itu. Iya nanti. Itu. Tapi berarti sosok kuntilanak merah itu dulu sebenarnya ada memang. Ada sosok yang ikonik di sana itu di terowongan Casablanca itu memang ada kuntilanak merah dan memang itu yang sempat pada sekitar tahun kurang lebih 2001 2002 kurang lebih di situ sempat diadakan kayak semacam kegiatan untuk menetralisir karena ada beberapa ya bisa dibilang gangguan lalu lintas yang kemudian disebabkan oleh sosok itu. Ada yang kemudian kayak pengemudi itu dia kayak ngeliat tiba-tiba ada yang nyebrang kayak gitu. Kemudian ada pengemudi yang ketika melewati situ kok dia mencium kayak ada aroma kayak gitu. Roy Kiyoshi itu pasti supirnya. Itu pasti mencium aroma itu berarti yang nyupir pasti Roy Kiyoshi itu. Langsung nyebut aja kayak gitu. Ya pokoknya mencium aroma mungkin dari bau anyir kembali gimana dan kemudian dia lihat kaca spion itu di belakang itu ada sosok rambut panjang kayak gitu. Nah, itu yang kemudian dia kaget. Nah, itu sempat kemudian menyebabkan ya dianya kehilangan kendali kemudian nabrak trotoar pinggiran dan sebagainya. Ada juga kejadian tiba-tiba mobil itu mogok kayak gitu dan begitu mungkin diberikan ritual doa atau kemudian coba untuk mengucapkan salam baru bisa jalan lagi kayak gitu. Itu momen di mana Anda sebagai lulusan STM mesin mungkin merasa sangat terhina ya. Mobil mogok diselesaikan dengan doa, bukan dengan diutak ya. Harusnya kan dengan diutak apa bensinnya. Dan herannya mungkin itu mobilnya juga baru beli dan kreditnya belum lunas. Jadi jika Anda bisa mengatasi mobil mogok dengan doa, mungkin ketika kredit Anda macet, bayar dengan doa, siapa tahu. Siapa tahu langsung lunas. Iya. Gitu, tapi berarti sosok kuntilanak merah itu nggak adanya karena sudah dinetralisir. Karena sudah ada dinetralisir di situ dan kemudian ya karena mungkin merasa masyarakat sudah aman, nyaman dan kemudian setelah kegiatan netralisir itu kemudian jadi
nggak ada vibe-nya lagi, nggak ada serem-seremnya lagi, ya sudah. Berarti kemudian tempat itu jadi tidak angker lagi. Menjadi terowongan pada umumnya. Nah, pada umumnya dan sudah ramai, kemudian orang juga lalu lalang di sana enak. Dulu kan walaupun bayangin, udah dibuat terowongan bagus-bagus, lebar-lebar, tapi kok masih jarang ada orang yang melewat situ. Itu kan agak ironis. Tanda tanya. Gitu, itu tanda tanya. Dan mungkin sekarang malah kondisinya berbalik ya. Iya. Di dunia sana merasa terowongan Casablanca sekarang sangat seram. Karena banyak sekali penghuninya. Iya. Lalu lalang penghuni. Betul itu, apalagi kalau misalnya mereka di sana tiba-tiba ada YouTuber datang. Gitu kan, ya. Yang pasti itu YouTubernya selain buat konten, dia selain dapat konten dapat debu. Itu terowongan berdebu bener ya. Ya kurang lebih gitu. Ya lagi pula juga mau coba explore, ya mungkin kalau mau coba explore ya explore pemakamannya, mungkin di situ masih lebih terasa lah. Berarti bisa kita katakan terowongan Casablanca sekarang itu sudah tidak seram. Sudah tidak seram lagi. Oke. Gitu. Satu. Tempat angker Jakarta terjawab. Kedua, kalau tempat Jakarta tuh yang pasti muncul ke permukaan itu adalah Jeruk Purut. Nah, makam Jeruk Purut. Ini dengan sosok yang sangat melegenda itu adalah pastor berkepala buntung. Ya, pastor kepala buntung ini memang cukup terkenal di daerah. Dan unik ya, dia terkenalnya karena unik karena pastor kepala buntung. Kalau pastor kepala sekolah banyak. Sekolah saya juga dulu itu kolese Pak berarti. Oh iya. Pastor kepala sekolah tuh banyak di tiap daerah kota pasti ada sekolah Katolik itu pastor kepala sekolah. Iya. Tapi menariknya gini, ini ada sebuah cerita yang sebenarnya agak disalah persepsikan kayak gitu. Wih, kenapa tuh? Jadi sebenarnya legenda pastor kepala buntung ini bukan kemudian dia sebenarnya adalah benar-benar pastor sebenarnya. Kalau dari segi kita penerawangan untuk kita coba flashback gitu ya, retrokognisi kayak gitu. Sebenarnya ceritanya itu saya tidak mampu. Tetap tidak mampu flashback. Tidak mampu flashback ya. Ketika saya flashback yang muncul hanya mantan. Kenangan yang muncul. Kenangan yang menyakitkan. Apa kita sudahi saja? Dari tadi mau coba horor yang muncul malah kenangan mantan. Iya, aduh. Berarti kalau secara retrokognisi malah pastornya bukan pastor. Bukan pastor. Jadi memang ini cerita urban legendnya itu sendiri dia agak sedikit dibelokkan karena agak sedikit menyentuh tentang Sarah. Kayak gitu. Oke. Wah, itu bisa disampaikan nggak? Nah, jadi sebenarnya gini, pada waktu itu memang gesekan antar kepercayaan antar agama itu agak tinggi kayak gitu. Dan kemudian taruhlah antara mayoritas dan minoritas ini kemudian ya yang mayoritas mungkin agak sedikit mungkin terusik dan lain sebagainya kayak gitu karena ada kehadiran salah satu pastor kayak gitu di sana. Nah pastor ini kemudian ya biasa dia kan karena mungkin nggak ada tempat karena izinnya susah. Jadi zaman dulu mungkin izinnya sudah susah. Sudah susah sampai sekarang. Sampai sekarang mungkin ya. Jadi biasa dia ibadah dari rumah ke rumah. Kayak gitu. Nah karena pada zaman dulu itu kan identik sama penjajah kan sebenarnya. Nah dia identik sama penjajah kemudian dia mengadakan kayak semacam ibadah di sebuah rumah kayak gitu. Lagi ada perkumpulan kayak gitu dan ada satu kelompok yang mewakili mayoritas ini nggak terima. Gitu. Nah, nggak terima kemudian mengumpulkan massa dan menuduh bahwa orang-orang yang ada di situ sebagai antek penjajah kayak gitu. Dan kemudian mereka kayak kemudian menggerebek tempat itu dan terjadi kayak semacam aksi kekerasan kayak gitu dan adu kemudian mekanik. adu mekanik atau kayak semacam mau tawuran lah kayak gitu ya. Adu mekanik kayak opo. Bayanganku adu mekanik itu montir Pak, itu Pak. Montir itu adu mekanik. Adu mekanik itu bayanganku di side lane ya, fighter. Dota malah kayak gitu itu. Ya udahlah kita main Dota saja kalau gitu. Terjadilah digerebek dan kemudian karena aksi ini karena penggerebekan itu semakin memanas kayak gitu ya dan sudah terjadi beberapa ya aksi penganiayaan kemudian ada yang sampai membawa senjata dan sebagainya. Ada satu orang berinisiatif si pastor ini diselamatkan dan dia ganti yang memakai baju pastor. Gitu. Nah, kemudian kebetulan orang ini adalah salah satu warga di sana. Dan dia sebenarnya kayak punya kayak semacam peliharaan anjing kayak gitu. Anjingnya ini kemudian
mati duluan karena dia berusaha melindungi tuannya. Oke. Nah, kayak gitu. Dan kemudian ternyata karena dia memakai baju pastor dan dia dituduh sebagai antek-antek penjajah, kelompok yang menggerebek ini kemudian ya menganiaya dan kemudian memenggal kepalanya. Waduh. Kayak gitu. Itu cerita sesungguhnya. Itu cerita sesungguhnya sebenarnya. Dan sosok dan beliaunya itu looks-nya memang orang bule juga. Looks-nya sebenarnya bukan orang bule, orang pribumi sebenarnya kalau misalnya kelihatan kayak gitu itu. Dan dia itu kelihatan sebenarnya kalau yang saya tangkap gitu ya. Ini agak sedikit salah kayak dia kayaknya agak sedikit salah persepsi gitu. Dia itu kayak kalau aku lihat di area situ itu kayak dia ngeliatin salah satu nisan kayak gitu. Salah satu nisan kayak gitu dia kayak mencari sesuatu kayak gitu. Waduh, nyari apa itu? Kalau yang saya tangkap sih sebenarnya dia kayak mencari kuburannya sendiri. Wah. Kayak gitu. Karena memang pada saat itu dia nggak tahu dikubur di mana. Nah, gitu. dia nggak tahu kuburnya di mana. Kemungkinan sih sebenarnya kayak saya lihat dia sebenarnya ada koneksi sama kuburan Tanah Kusir. Kayak gitu. Wow. Ini jarang nih diangkat nih. Apa maksudnya kisah gitu. the real untold story-nya. Ya, untold story-nya itu sebenarnya seperti itu. Kayak gitu. Waduh. Dan itu ketika dia mencari itu banyak yang mengira memang dia menjadi penjaga ya. Betul, dia menjaga di situ dan kemudian kemudian mengira bahwa sebenarnya ya dia itu makhluk penghuni sana padahal sebenarnya enggak. Kayak gitu. Wow. Koneksi sama Tanah Kusirnya apa? Kalau yang saya lihat kemungkinan sebenarnya tubuhnya sendiri dimakamkan di sana. Kayak gitu. Waduh. Dan selama ini nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang berkomunikasi ngasih tahu bahwa Pak tubuh Anda ada di Tanah Kusir gitu. Ya, itu sih kalau yang saya lihat agak susah dicari koneksi. Kemungkinan juga matinya sendiri tragis gitu loh. Iya. Jadi ada anggota-anggota tubuh yang terpisah dan kemudian itu kayak menyebar di mana-mana sehingga kemudian dia kayak nyariin satu-satu kayak gitu. Aduh. Wow. Jadi sebenarnya cerita sesungguhnya itu seperti itu. Dan sosok itu dari kejadian sekitar tahun berapa ya? Itu sih kalau yang saya lihat sih zaman-zaman penjajahan Belanda lah kayak gitu. Itu zaman-zaman Belanda sendiri lah kayak gitu itu. Wow. Aku agak sedikit rancu tahunnya mungkin antara sekitar 1800-an mungkin. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kondisinya sekarang gimana? Apakah masih? Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat ini pastor sendiri kayaknya secara vibrasi sih sudah enggak energinya sudah agak sedikit samar kayak gitu ya. Mungkin kalaupun ada itu lebih kepada makhluk-makhluk yang menyerupai dia sebenarnya. Karena ini terkait sama adanya mitos katanya kalau misalnya mau ketemu sama si pastor kepala buntung ini itu harus ngelilingin kuburan Tanah Kusir sebanyak 7 kali. Kuburan Jeruk Purut sebanyak 7 kali. Yang mana luas Jeruk Purut itu berapa hektar? Iya kurang lebih ya mungkin ya aku ya durung pernah meteri luas banget kayak gitu. Mungkin 2 hektar 3 hektar ada. Dan itu syaratnya gitu. Mengelilingi 7 kali ini enggak jelas nggak bahwa harus naik motor kah? Apa boleh naik motor harus jalan? Jalan dong. Oh harus jalan. Jalan masa naik bajai. Ongkosnya mahal Pak kalau misalnya naik bajai. Itu mitosnya gitu. Kalau mau ketemu sosoknya keliling tanah Jeruk Purut selama 7 kali. Ya, tapi itu mitos sih kalau yang saya lihat. Kayak gitu. Ya kalau kamu kan nggak perlu muter. Kamu punya kemampuan itu Pak. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya ditelaah ya mungkin orang pada saat muter kayak gitu ya bisa ketemu siapa aja, mungkin nggak cuma pastor tapi mungkin bisa lihat penampakan lain kayak gitu. Karena pasti kesadaran menurun. Iya, pertanyaanku kenapa banyak yang pengen menyerupai dia? Karena memang ini jadi kayak jadi kayak semacam icon kayak gitu. Artisnya lah ya. Artisnya lah kayak gitu. Kayak misalnya dirimu gitu kan kalau misalnya dikira misalnya Ariel Peter Pan gitu kan ya pasti seneng dong. Enggak, saya lebih seneng ke Ariel Noah. Ariel Peter Pan udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Ariel Noah lah kayak gitu. Ya dikira masnya pacarnya Luna Maya ya kayak gitu. Bukan. Bukan.
Kok malah mual ya saya ya. Oh ya, jadi di dunia sana pun bahwa mereka sering mendompleng pansos Iya, ya. pansos lah Iya, kayak iya. gitu-gitu. Ada yang kayak ngetop sedikit kayak gitu pansos Lah, gitu. nah kayak gitu, kalau kayak gitu gimana cara kita mengetahui dia yang asli apa bukan? Kalau kayak gitu kerasa sih vibe-nya, kerasa energinya kayak gitu. Nah, kalau kamu rasanya gimana? Jelasin coba. Yang jelas kalau misalnya ketemunya yang asli itu nggak ada perasaan takut biasanya. Oh. Kayak gitu. Jujur kalau misalnya kemudian tiba-tiba jadi kayak takut, ngeri dan kemudian melihat dia seperti nakut-nakutin kayak gitu, itu berarti bukan yang asli. Kayak gitu. Karena yang asli sosoknya tidak bertujuan menakuti ya. Tidak bertujuan menakuti, dia hanya mencari, bahkan sebenarnya kan dia meninggal sebenarnya dengan keadaan, dengan kondisi dia pengen menolong. Iya. Kayak gitu, itu. Bukan dengan jadi energinya bukan energi amarah dendam gitu ya. Bukan, apalagi kayak energi mengusili atau Iya, energi kayak mengganggu kan bukan. Dia lebih Kayak ke apa kalau bahasa Inggrisnya tuh unsung hero ya. Iya. Maksudnya kayak dia mungkin entah ini ku aja, logikaku aja bahwa mungkin energi yang ditangkap ketika ada sosok itu adalah rasa bangga kali, energi positif lah gitu ya. Iya. Lebih ke energi kayak dia seorang hero Iya. gitu. Yang mungkin hanya ingin sebenarnya minta tolong, bahwa tolong dong aku tuh di mana tubuhku gitu mungkin. Iya, mungkin dia sebenarnya pengen mencari, misalnya tujuannya sebenarnya hanya ingin mencari tubuhnya, dan kalau misalnya sudah ketemu ya sudah, kayak gitu. Dan sampai sekarang itu belum ketemu. Belum kejawab lah. Kayak Waduh. gitu itu. Mulai serem ya. Wah, ini Nggak tahu kenapa kalau bagian vibe yang memang bener-bener vibe-nya kalau teman-teman yang nonton mungkin nggak begitu kerasa, tapi kalau di sini kayak aku ngerasa sih kayak tiba-tiba suasana jadi gitu loh kayak. karena memang sebenarnya ketika saya pun pengalaman ke sana dan kemudian coba untuk secara batin itu menangkap komunikasi apa sih sebenarnya yang pengen kamu sampaikan kayak gitu. Dia cuma pesan seperti ini, tolong sampaikan cerita yang sebenarnya. Wah. Kayak gitu. Dan ini hanya ada di Reno Veneri Channel. Ini hanya ada di Reno Veneri. Mungkin enggak sih, di channel lain juga ada sih. Cuman ya biar kelihatan keren ya channel saya. Jadi ya ini hanya ada di Reno Veneri Channel. Ya, Anda mencoba mendinai sebenarnya, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Yang Tapi penting tersampaikan. kita menjadi yang bisa kita lakukan adalah tadi yang kayak Mas Yus bilang bahwa sosok-sosok itu meminta tolong karena memang sosoknya baik dan dia juga tujuannya melakukan itu, dia akhirnya mengorbankan dirinya untuk seseorang. Ya kita bisa melakukan apa yang dia minta, yaitu ceritain hal yang baik. Ya kita menyampaikan hal yang sesungguhnya terjadi. Betul. Jadi selain mendoakan ya tentu saja ya. Betul. Dan aku yakin mungkin Tuhan pun sudah menerima dia di sisinya mungkin ya. Ya. Karena ya itu dia berkorban untuk orang lain sih, itu udah menurutku udah nggak mudah gitu menyelamatkan orang, dan dia akhirnya mengorbankan nyawanya, itu luar biasa. Kita harus benar-benar respect, kita doain supaya sosok Bapak ini tenang dan bahagia. Betul. Gitu. Dan sebenarnya kalau yang namanya makam Jeruk Purut sendiri itu kondisinya sudah tidak menyeramkan lagi, jujur, to be honest. Memang kondisi sudah tidak menyeramkan karena memang di sana itu sering menjadi tempat untuk dangdutan, Pak. Wah. Nah, itu. Karena lampu sudah banyak, kemudian suasana juga sudah ramai. Di situ sering mungkin karena nggak ada tempat gitu ya. Orang mau nikahan, hajatan mungkin sewa gedung mahal. Nah, adanya cuma kuburan itu gratis gitu ya. Itu sering diadakan Dangdutan acara di dalam area perkuburan. Iya, Pak. Dangdutan aku kan pernah penelusuran itu. Waktu itu penelusuran acara TV namanya Keramat kayak gitu ya. Itu kita beradu, Pak. Maksudnya entah beradu maksudnya ya apa ya? Ya berusaha profesional, tapi kemudian juga kita nggak bisa mengabaikan bahwa di situ sudah ada panggung dangdut kayak gitu. Aku salut banget waktu itu sama si hostnya waktu itu kan Coki sama Bang Muslim. Aku salut banget sama Bang Muslim gitu. Dia tetap menjaga gimana caranya supaya bisa jadi medium di tengah hiruk pikuk suasana dangdutan itu. Dan di mana dia menahan untuk tidak joget. Karena aku tahu Muslimnya yo selerane kok ngono. Pantang denger dangdut goyang. Iya kayak gitu. Bayangin aja dia dalam kondisi mungkin kesurupan kayak gitu ya.
Betul, Anda siapa kayak gitu ya. Ya bapak-bapak kita di sini mau rame-rame semuanya ya kayak gitu. Itu kan benar-benar. Pas ditanya, Anda apa tujuannya ke sini? Oh ya. Tapi itu mereka aktivitasnya jadi gimana ya? Gimana mereka kalau kita mencoba menjadi mereka gitu ketika ada acara dangdutan di situ gimana? Ya ikut joget Pak, maksudnya kayak Mosok? gitu. Ya mau gimana lagi karena memang nggak ada pilihan. Jadi sebenarnya hanya kuat-kuatan aja kayak gitu. Oke, ya kalaupun mereka pada satu energi nggak kuat ya cabut dulu ya. Iya paling cabut dulu, berisik ya udahlah. Nanti hang Hang out kemana dulu, gitu ya. Gitu. Ya bayangin aja gitu kan hampir kayak acara itu hampir kayak bergantian gitu loh. Oh. Ya waktu kemarin itu syuting itu ada acara dangdutan kayak gitu, kita kan nanya gitu kan. Ini kelarnya jam berapa ya? Oh, kelarnya jam 9 Pak. Oh ya udah kalau gitu misalnya nanti Jam kita 10. tunggu aja jam 10. Tapi jam 10 nanti ada acara reggae Pak. Waduh. Jadi terus kapan gitu. Malam wayangan Pak. Jadi ya udah ada jadwalnya itu loh. Ada listnya itu. Pagi gotong royong komunitas seka. Nanti ada meeting Karang Taruna segala gitu. Siang ada technical meeting lomba futsal Pak. Ini kuburan atau apa itu kayak gitu tuh. Lebih ke auditorium ya. Auditorium outdoor. Auditorium outdoor jadinya. Oke, jadi terjawab ya bahwa dan sekarang pun menjadi vibe-nya sudah tidak terlalu angker ya. Iya sudah tidak terlalu angker. Anak-anak pun di sana juga kayaknya main itu ya enjoy aja gitu. Dan loh. jadi pemukiman juga sekarang. Iya dan lebih dekat ke pemukiman juga, lebih arahnya ke dekat pemukiman. Mungkin yang lebih juga. serem malah justru kuburan-kuburan tanah wakaf ya. Yang biasa ya, iya nggak sih yang Iya yang mungkin kecil-kecil. terus mungkin ya tidak, mohon maaf, tidak begitu dirawat Ya, dan mungkin ya, juga ya. korban-korban ya namanya yang tanah wakaf pasti Ya. kan yang ya tidak sempurna lah gitu, Ya, kadang-kadang ya. sering kalinya Kayak gitu. Itu aku dapat cerita dari temanku waktu di penjara Pak. Dia ketangkep juga, profesi dia tukang gali kuburan tanah wakaf. Oke. Dia cerita yang datang jenazah tuh ya kadang-kadang emang benar-benar tidak tahu siapa keluarganya Iya. gitu. Dan mungkin kuburan tanah wakaf juga jarang dipakai buat dangdutan juga itu sebenarnya itu. Iya, karena kecil. Kapasitasnya kecil. Oke. Oke, itu jadi kejawab 2 tempat ya. Udah pertama Terowongan Casablanca, kedua Kuburan Jeruk Purut. pemakaman Jeruk Purut. Nah, ketiga nih tempat angkernya lagi tuh ini yang Indonesia di Jakarta sangat melegenda ke seluruh Indonesia adalah Jembatan Ancol. Jembatan Ancol. Nah, Jembatan Ancol ini kan sangat ikonik karena di situ ada sosok yang namanya Mariam si Manis Jembatan Ancol. Kayak gitu. Itu juga pernah ada filmnya. Oh iya. Iya. Bahkan ada sinetronnya. Ada sinetronnya kayak gitu yang main kalau nggak salah Kiki Fatmala, Dia Permatasari, Oji gitu. Saputra, Iya kayak gitu. almarhum Ade Juwita. Kayak gitu. Dan itu kan kemudian orang jadi bayangannya itu si Manis itu kayak pakai pakaian yang ketat gitu kan ya, padahal ya nggak kayak gitu. Merusak ya, itu merusak image ya. Iya merusak image, masa tampilannya kayak habis pulang dugem gitu kan ya. ini apa ya? Padahal tampilannya gimana sebenarnya? Sebenarnya sih gini, ini aku cerita tentang legenda sosoknya dulu ya. Si Mariam ini sebenarnya kalau dari segi kalau aku lihat dari penerawangan dari segi fisik ya, sebenarnya sih nggak cantik tapi manis gitu loh. Muka Tempo dulu, kulit juga kayak cenderung sawo matang kayak gitu. Bayangin yang paling mendekati itu Tara Basro. Oh, Muka-mukanya sih mirip kayak gitu. Iya, Muka-mukanya itu mirip kayak gitu. Jadi oke. eksotik gitu. Iya. Eksotik kayak gitu. Kecil kurus. Kurus. Jadi bukan yang kayak berisi gitu kemudian gede gitu enggak lah. Kenapa gede ke sini? Kan bisa di sini. Gede gitu. Kenapa gede? Biar pikirannya itu enggak ke yang tahun 90-an Justru Anda itu. lah mau wah. Ini jadi oke, kembali lagi ke legendanya. Legendanya. Jadi memang si Mariam ini kalau dari segi legenda itu banyak versi sebenarnya.
Ada yang bilang ya yang versi yang paling umum ya, diperkosa lalu dibunuh. Oke. Kemudian jenazahnya dibuang. Oke. Jenazahnya dibuang. Kemudian ada juga yang versinya dia bunuh diri. Kayak gitu. Karena satu hal. Tapi sebenarnya kalau cerita realnya, kalau yang saya tangkap nggak sengaja kebunuh. Kayak gitu. Ceritanya gimana? Jadi dia ini ceritanya hampir mirip Siti Nurbaya lah. Dia sudah punya kekasih, dia sudah punya pacar, dan sebenarnya pacarnya sudah ngasih dia cincin. Oke. Kayak gitu. Dan si pacar ini janji buat nanti aku mau datang ke rumah orang tuamu, mau coba ngelamar, kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang naksir dia kayak semacam ya tuan tanah gitulah, atau orang yang cukup kaya gitu di kampungnya. Dan ini kemudian kayak berusaha ngambil hatinya, tapi nggak bisa. Dia nyuruh si Maryam ini datang ke rumahnya, Maryamnya nggak mau. Dia kemudian nyuruh si orang tuanya buat si Maryam datang ke rumahnya, Maryam tetap nggak mau. Sampai segala cara nggak dilakukan, nggak bisa. Dia akhirnya nyuruh centeng, nyuruh kayak ya bodyguard anak buahnya gitu, buat pokoknya dipaksa Maryamnya ini suruh datang ke rumahnya, kayak gitu. Entah nggak tahu mau diapain lah kayak gitu. Nah kemudian si centeng ini mungkin karena memaksa, kemudian sampai ya karena gregetan atau kemudian sampai terjadi kegiatan penganiayaan, si Maryam ini dianiaya tapi kemudian nggak sengaja terbunuh. Kayak gitu. Nah karena si centeng ini panik, kemudian ya kayaknya jenazahnya kemudian sengaja dibikin hilang lah. Kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang jenazahnya nggak bisa sampai sekarang tidak diketemukan memang. Sampai sekarang tidak diketemukan. Nah bahwa kalau dari segi vibe-nya sendiri nggak ada yang sebenarnya nggak seperti yang diceritakan orang, yang apalagi seperti yang di film, seperti yang di sinetron yang katanya dendam, kemudian dia membunuh orang atau mencari orang yang membunuhnya, atau nyegati orang sembarangan atau supir truk atau gimana yang sampai kemudian menakut-nakuti. Yang aku lihat vibe-nya nggak seperti itu. Tapi kemudian yang aku lihat vibe-nya masih seperti kayak dia hidup yang lugu, bingung, sedih kayak gitu. Terus juga kayak kecewa. Dan secara flashback itu yang aku lihat dia kayak nyari sesuatu kembali, dia kayak nyari cincinnya. Jadi kayak cincinnya itu hilang. Kayak gitu. Jadi dia seperti kayak mondar-mandir di sekitar area situ atau jembatan Ancol itu, cuma kayak nyari cincinnya gitu. Dan kayaknya sih kalau yang aku lihat sih sekarang itu dia udah nggak ada di sana. Oke. Kenapa? Apa udah ada yang mengusir, memindahkan, atau memang dia sendiri yang akhirnya? Kemungkinan cincinnya udah ketemu. Oke, wah syukurlah berarti. Cincinnya sudah ketemu, atau mungkin diketemukan sama sanak keluarganya, atau mungkin sama keluarga dari pacarnya dulu, sehingga kemudian ya udah akhirnya dia tenang. Kayak gitu. Wow. Dan yang sekarang ada di situ cuman cerita-cerita hoax aja, atau memang ada sosok lain di situ yang jadi pengen jadi kayak Maryam tadi? Sebenarnya sih ya kembali lagi ada banyak sosok yang kemudian berusaha untuk menjadi seperti sosok Maryam ini. Cuma kalau misalnya sekarang ditelaah di logika aja, emang ada gitu di berita atau di sosmed atau di mana mengaku bertemu Maryam sekarang? Kayaknya sih udah nggak ada. Gitu. Makanya itu. Jadi benar-benar ya kayak sosok ini sepertinya udah nggak ada di situ, kayak gitu. Dan kalaupun ada ya berarti itu kalau aku bilang ngaku-ngaku aja. Nah pertanyaannya, kalau sudah nggak ada, kemungkinan berarti kan sudah tenang ya? Sudah tenang. Nah ketika memang ingin berkomunikasi, apakah sosok itu masih bisa dipanggil? Tergantung apakah kemudian ini diizinkan sama Yang Maha Kuasa atau enggak. Oke. Dan sebenarnya kalau untuk sosok-sosok seperti ini yang kalau dipanggil pun ya kemungkinan besar yang hadir bukan sosok Maryamnya yang asli, tapi malah sosok yang menyerupai kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau coba kayak menggali informasi, ya kita memanggilnya ya sosok yang dituakan di sana, atau kayak semacam danyang yang ada di sana. Oke, sosok yang penunggu situ, sosok sesepuhnya. Sosok sesepuhnya. Sesepuh penunggu ya, yang tahu cerita itu. Betul. Dan tahu mungkin kemana si Maryam. Ya. Dia yang memvalidasi apakah di sini masih ada atau enggak sebenarnya. Gitu. Wow, itu tuh teman-teman tuh tempat ketiga. Tempat ketiga. Bahwa
tadi kita juga sudah menjelaskan ceritanya juga untold story-nya dan juga keadaannya sekarang. Ya. Dan kita doakan memang semoga Maryam sudah tenang di alam Di sana. alam sana. Wow, dan memang sosoknya ada ya Maryam zaman dulu itu. Sebenarnya ada. Ini benar-benar sosoknya yang ya istilahnya memang pernah hidup, pernah ada. Kayak Oh, gitu itu. balik ke Terowongan Kasablanka tadi, sosok kuntilanak merah itu dulunya hidup nggak? Kalau yang saya lihat sebenarnya sosok ini sendiri, kalau yang kembali lagi yang kuntilanak merah ini ya. Ini sih ada kayak semacam sebenarnya dia itu dalam tanda kutip perewangan kayak gitu. Oh, berarti bukan dari makhluk yang dulunya hidup, bukan dari manusia. Bisa aku agak susah kalau perewangan itu udah kecampur masalahnya Iya, nantinya. iya, Udah antara yang makhluk yang memang ada di sana atau memang makhluk yang atau mungkin Berubah. arwah yang mungkin ada di sana. Dan perewangan itu kan memang ada kayak campur tangan manusia. Iya, gitu. iya. Oke. Bukan udah nggak energi independen lagi Iya, ya. Bisa kayak jadi gitu. udah bikinan karena gabungan dari campur tangan manusia betul. gitu. Karena sudah mungkin ada kayak ya sesuatu yang diritualkan Iya, kayak gitu. Kemudian sehingga fitur-fiturnya bertambah. Iya. kayak aplikasi HP aja ya Pak ya kayak gitu. Berarti setan merah yang di Terowongan Kasablanka tuh dan itu banyak ya sebenarnya. Maksudnya nggak cuma di itu yang merah-merah gitu. Iya. Itu wujudnya membuktikan kalau emang fans MU banyak. Mohon maaf buat fansnya MU ya. Saya Bukan fans itu. MU. Oh gitu. Saya fans MU. Madura United. Terakhir tempat keempat Iya. di Jakarta yang paling terkenal angker adalah ini menurutku salah satu yang terkenal cukup angker. Area Kota Tua. Kota Tua ini sendiri memang sampai sekarang tempat bersejarah. Itu memang salah satu jadi tempat sejarah sih ya. Kayak Sebentar, gitu. kita batasin dulu nih area Kota Tua tuh mungkin teman-teman yang di luar Jakarta mungkin kurang tahu. Jadi kita jelasin bahwa Kota Tua tuh wilayah Kota Tua yang kita bahas lebih ke area Museum Fathahillah, taman yang di tengah itu ya, Ya, taman tengah. sama penjara bawah tanah. Oke. Kemudian di sekitar situ kayak ada museum wayang, museum Ya, batik, dan lain museum sebagainya. apa BNI ya? Museum Mandiri, BNI, BI gitu. itu juga ada kayak gitu. Nah, ini kita bahas semua area situ. Ya sekitar daerah situ Ya, lah oke, kayak oke, gitu ya. oke. Terutama yang Museum Fathahillah sama yang lapangan itu. Oke. Gitu. Gimana? Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandangku ini bukannya kemudian sekarang tidak angker. Angker tetap ada, tapi mungkin hanya di bagian-bagian tertentu kayak gitu. Tapi secara vibe atau secara tingkat horor memang sudah berkurang drastis. Karena lebih banyak didominasi sama orang jualan ya sate telur kayak gitu. Kerak telur, gelang-gelangan, kerajinan tangan, tukang lukis, tato. Iya, dan manusia silver, Pak. Iya, manusia silver. Itu membuat eksistensi dari membuat vibe yang mistisnya menjadi kalah. Iya, menjadi kalah. Apalagi kemudian kalau misalnya di malam-malam tertentu gitu banyak orang pacaran gitu kan, itu juga membuat ya vibe-nya kemudian agak sedikit berkurang lah kayak gitu itu. Foto prewedding juga dan ya ada untuk menyewakan sepeda. Iya. Benar ada itu di situ. Ada manusia levitasi yang berdiri pakai tangan gitu. Dan bayangkan sebanyak itu kemudian bersaing dengan ya vibe yang kemudian horor. Ya kemudian ya mereka memilih menyingkir dan mencari tempat-tempat yang benar-benar sepi. Kayak misalnya ya mereka cenderung berkumpulnya ya kayak di penjara bawah tanah kayak gitu, atau mungkin di gedung-gedung kosong kayak misalnya bekas gedung asuransi. Sorry. Aku pokoknya ada bekas bank lah kayak gitu. Ada bekas bank yang mereka memilih banyak berkumpul di situ. Kayak gitu. Jadi, dan itu dari semua gedung yang ada di sekitaran situ dengan bangunan yang sangat heritage ya teman-teman. Itu gue pernah ada job di salah satu bank di situ yang ke ruangan bawah tanah, kita ngelewatin kayak selasar bawah tanah itu ruang bawah tanah itu gila, suasananya masih singup tuh apa gimana ya bahasain singup tuh ya suram lah ya kayak iya, gitu. Suram banget. Dan ya apalagi kalau misalnya terowongan yang bawah tanah atau di daerah Museum Fathahillah itu kan memang itu bisa dibilang
ya hampir kayak semi tempat eksekusi sih kayak Iya. gitu. Jadi memang tahanan-tahanannya memang yang udah nggak diharapkan ya ditaruh di situ semua. Ya, Penjara air walaupun istilahnya. tanpa eksekusi akhirnya meninggal di situ. Walaupun tanpa eksekusi meninggal di situ. Apalagi kalau misalnya sebenarnya lapangan yang ada di situ itu kan juga tempat eksekusi Iya, sebenarnya. katanya dulu sempat ada tempat pemenggalan juga di situ. Ya Jadi tempat pemenggalan. jadi eksekusi kalau zaman dulu itu kan kayak dipertontonkan di publik gitu kan supaya jadi efek jerah. Yang ada yang digantung, Iya. ada yang kemudian dipenggal, ada ditembak, ada atau kemudian dulu ada tragedi yang terkenal namanya pecah kulit itu juga ada di Oh, itu situ. gimana? Itu jadi ya benar-benar kulitnya itu ditarik kayak gitu. Jadi mati dalam keadaan tersiksa kayak gitu. Itu banyak. Di Ya, situ maksudnya ya dilakukan di situ. iya dilakukan di situ. Makanya sebenarnya kalau untuk orang-orang yang peka di situ, baunya kan anyir darah di situ itu. Sampai sekarang di Sampai di alun-alun apa di Iya, maksudnya di lapangan daerah, itu. di lapangan itu sebenarnya ya terutama daerah sekitar situ sama yang penjara bawah tanah itu udah pasti baunya anyir kayak gitu. Itu terasa kalau misalnya memang kemudian keramaian itu pun berkurang kayak gitu dan mungkin di daerah sekitar situ kemudian agak malam dan ada di situ itu juga baru terasa kayak gitu. Jadi kalau bagi orang yang peka mungkin bisa dites kalau misalnya Mas Reno mau berani kayak gitu ya sekitar mungkin kalau misalnya sepi gitu itu nanti sayup-sayup kayak kedengeran orang kayak merintih kesakitan di tengah lapangan itu. Waduh. Menarik sih, tapi harus sama Anda. Saya tidak mau kalau sendiri. Saya tidak mau kalau sendiri. Kalau sendiri saya pengen dengar suara sayup-sayup orang bang, bagi. Tapi mungkin ini juga mungkin agak bahayanya kalau sesama indigo datang ke sebuah tempat, misalnya 4 orang nih gitu. Yang 3 nih nyium bau anjir, yang 1 enggak. Itu harus di antigen, Pak. Karena mungkin dia anosmia. Iya, harus Bau secepatnya. anjir nih. Indigo 1, wah bau anjir. Indigo 2, iya ya bau anjir. Indigo 3, wah iya kenceng banget. Nyium nggak ke yang keempat? Enggak. Wah, itu yang terakhir pasti langsung ditinggal. Antigen dulu, antigen. Anda swab dulu. Kalau anosmia gitu kemampuan itu kan bau anjir nggak hidung secara apa maksudnya secara lahiriah itu ya. sebenarnya bukan bau fisik ya, bukan bau secara Iya. Berarti yang kasat mata gitu. indigo anosmia pun masih tetap bisa. Itu kadang-kadang masih bisa kecium kayak gitu kalau peka kayak gitu. Waduh. Nah, berarti ini nih ada untold story-nya nggak? Sebenarnya Si sih Kota Tua kalau ini? di Kota Tua ini bukan untold story sih. Sebenarnya ada sebuah spot gitu ya. Ini nggak banyak orang tahu. Ada sebuah spot gitu di daerah Kota Tua. Itu aku nggak boleh sebut ada sebuah nggak boleh sebut nama gedungnya. Tapi itu kayak pusat seni kerajinan wayang atau apa kayak gitu itu. Tapi itu bekas gedung sebenarnya. Nah itu ada jalan masuk kayak gitu. Terus nanti ketika masuk itu di situ nanti kayak ada sebuah kayak pos kecil kayak gitu. Dan di dalam pos itu kayak ada lukisan perempuan pakai mahkota kemudian pakai baju kerajaan. Oke. Kayak gitu. Pasti belum pernah tahu kan? Tidak pernah. Nah itu kalau saya menyebutnya yaitu dewi lokal ya. Jadi penguasa lokalnya yang ada Kota di situ. Tua. Di Kota Tua itu Semuanya itu yang menguasai dia. ada kayak gitu. Nah, itu yang kemudian banyak orang ya kemudian doa di sana, masang dupa kayak gitu. Itu ada tempat kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari segi penampakan itu nggak seperti yang di lukisan kalau yang saya lihat. Kayak gitu. Itu lebih kayak bentuknya ya memang perempuan gitu pakai mahkota kayak gitu, bajunya baju kerajaan tapi bawahnya itu ular. Aduh. Kayak gitu. Itu sosok itu berarti bisa dikategorikan memang bukan yang dulunya manusia ya. Bukan yang dulunya manusia. Memang ada di situ. Memang yang ada di situ dan dia sepertinya sih terhubung ke pelabuhan Sunda Kelapa sana. Kayak gitu. Wah, itu spot salah satu spot yang Salah satu spot. tidak banyak orang tahu tapi ternyata memang di situ sing barekso. Iya, begitu. Waduh. Sosoknya maksudnya bisa dijelaskan baikkah?
Sebenarnya sih ya yang namanya Dewi lokal ini kalau yang saya lihat sih karakternya memang agak pilih-pilih, dalam artian ya memang kalau ke sana tujuannya itu kayak mencoba untuk menjalin koneksi, masang dupa atau kemudian ngasih kayak sajen dan lain sebagainya, ya dia akan baik kayak gitu. Tapi kemudian kayak misalnya baru ngelihat gitu aja orang kayaknya udah sini apa segala macam, ya dia pasti akan marah juga. Oh Kayak gitu. iya. Kalau kita datang sana komunikasi minta like, comment, subscribe. Nanti dia akan nimbrung ikut YouTube, Pak. Ikut nimbrung nonton YouTube ya. Reno Venadi channel kayak gitu. Nanti tolong semua yang datang ke sana pada berkomunikasi tolong suruh subscribe. Lucu kali ya, mungkin teman-teman kalau ada yang memang tahu channel saya dari bisikan-bisikan, silakan komen di bawah. Bang, saya subscribe gara-gara saya dibisikin oleh sosok ini suruh subscribe gitu. Bisa gak sih kayak gitu? Ya enggak lah. Enggak bisa. Gitu. Kok suruh subscribe. Saya Reno Venadi channel. Malah promo gitu. Oke, itu udah 4 tempat ya, berarti 4 tempat spot angker di Jakarta yang sudah jadi urban legend. Kita konfirmasi di sini di Semedi, apakah tempatnya masih misteri atau enggak, terus juga untold story-nya apa. Kita sajikan buat lo semua spesial di Semedi di episode kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti episode selanjutnya. Ini kayak udah cukup lah ini durasi segini ya. Jangan banyak-banyak, biar 1 part aja, biar nanti ada konten lain. Biar views-nya banyak, AdSense-nya banyak. Mulai orientasinya situ ya. Uang, pokoknya uang. Pokoknya cuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita berdua kali ini. Kita seneng banget. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa berguna buat lo, baik lo yang pencinta misteri ataupun lu yang memang pengen tahu. Mudah-mudahan di konten ini, di episode kali ini terjawab sudah beberapa pertanyaan lu. Kalau lu punya ide atau pertanyaan tentang spot atau tempat angker di mana gitu pengen dibahas, silakan komen di bawah, boleh, atau silakan di DM aja ke IG kita. Atau mungkin mau coba request tema-tema apa Betul. yang mau dibahas, itu juga bisa. Iya, yang penting itu temanya seputar misteri yang kita bahas ya. Jangan seputar kesehatan kayak gitu, apalagi seputar kesehatan alat kelamin kayak gitu. Karena nanti judulnya Semedi seputar mengenal ejakulasi dini. Wah, jangan dong. Ejakulasi aja tanpa dini ya lebih enak. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kalau lo suka silakan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kita pamitan, saya Reno Venadi. Saya Mas Yus. Kita ketemu di konten Semedi selanjutnya. Dadah.